Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Minta tolong ya, videonya dinyalain ya. Jadi saya tahu saudara sedang fokus dengan saya gitu. Kalaupun misalnya bekerja nggak sambil fokus silakan, tapi video tetap dinyalain. Ini ada beberapa teman-teman ini yang videonya masih belum ini. Kuliah ini saya rekam. Nanti saudara bisa melihat hasil rekamannya di channel saya, di YouTube saya ya. Nama channelnya Muhammad Yusuf Ibrahim. Jadi semua kegiatan aktivitas perkuliahan itu semua ada di sana, termasuk informasi-informasi semua ada di sana. Oke, baik. Mata kuliah kita bernama Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan sebutan HAKI. Nah, hari ini tidak ada materi mendalam terkait dengan HAKI, tapi hari ini saya akan memberikan tentang RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi bab-bab apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang kontrak kuliah. Jadi kita akan melakukan kontrak kuliah. Kemudian kontrak kuliah ini menentukan bagaimana sebuah nilai itu keluar. Yang pertama untuk kontrak kuliahnya ya, satu itu presensi atau kehadiran saudara. Nah, kehadiran teman-teman semua di sini sudah ada. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat recordnya ya, di record kegiatan aktivitas kuliah ini ya, di sini ada partisipan ini ya, ini 15 orang hari ini yang hadir. Ini sudah bisa saya lihat di sini. Jadi nggak perlu presensi ya, atau membuat presensi, ini semua sudah ada di sini yang hadir. Kemudian yang kedua adalah tugas atau keaktifan. Untuk tugas ada dua. Yang pertama tugas kajian, jadi membuat sebuah kajian tentang kekayaan intelektual, itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, membuat sebuah project. Sebuah project itu artinya melakukan kegiatan aktivitas pendaftaran. Baik itu nanti hak cipta, merek, dan indikasi geografis, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, pilihan varietas tanaman, ataupun rahasia dagang. Jadi semua nanti teman-teman ini harus mendaftarkan, melakukan aktivitas proyek pendaftaran tersebut. Gitu ya. Jadi tugasnya cuma dua itu. Kemudian itu yang kedua ya. Jadi presensi dan keaktifan. Lalu yang ketiga nilai UTS. Dan yang keempat nilai UAS. Ini semua dijumlahkan kemudian dibagi 4 keluarlah nilai saudara. Jadi penentu nilai itu bukan dari saya tapi dari saudara semua. Oke, itu kontrak kuliah kita ya. 7 deal ya. Kemudian saya mulai masuk pada RPS atau silabus, rencana pembelajaran semester. Bab pertama besok kita akan membicarakan tentang hak kekayaan intelektual secara umum atau gambaran umum HAKI. HAKI ini apa sih? HAKI itu besok ya, HAKI itu merupakan, saya kasih gambar clue-nya dulu. HAKI itu merupakan padanan kata dari intellectual property right. Jadi atau disingkat di dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual ini apa? Ternyata hak kekayaan intelektual itu adalah benda. Jadi dia adalah benda. Benda itu apa? Secara hukum, benda itu pengertiannya terdapat pada ketentuan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ disebutkan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Berarti ketentuan benda itu disebut sebagai benda jika dapat dimiliki oleh subjek hukum. Benda berarti tadi ada dua, barang dan hak. Nah, hak ini masuk kategori sebagai haki ini. Berarti haki disebut sebagai sebuah benda intangible, tidak berwujud dan bergerak. Mengapa haki bergerak? Karena dia bisa dialihkan. Dialihkan antara subjek satu dengan subjek lainnya. Jadi besok kita akan membuat gambaran umum terkait dengan haki.
Bahkan kita akan sedikit memperdalam ya tentang doktrin-doktrin yang dibuat oleh John Locke. Jadi doktrin haki ini atau ketentuan haki yang kita miliki saat ini sebenarnya berasal dari teori-teori yang dikeluarkan oleh orang bernama John Locke. Jadi itu besok ya. Besok kita akan bahas tentang itu. Itu bab pertama. Kemudian di bab kedua berikutnya kita akan membicarakan tentang hak cipta. Jadi hak cipta atau copyright. Nah, copyright ini biasa setiap kita melakukan sebuah aktivitas ya, selalu kodenya itu C, lalu ada bunderan gini. C-nya itu dibuletin seperti ini. Itu copyright. Nah, di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hak cipta. Hak cipta nanti di dalamnya ada dua, yaitu yang pertama adalah author right, kemudian yang kedua neighboring right. Nah, mengapa Pak? Kok ini berasal dari konsep yang dipakai konsep-konsep Inggris gitu ya. Padahal sebenarnya hak cipta itu antara Eropa dan Inggris berbeda. Nanti itu akan kita dalami pada bab hak cipta itu. Pembedaannya di mana? Kalau copyright yang berasal dari Amerika atau Inggris atau Anglo-Saxon, kepemilikan hak itu ada pada percetakan. Sedangkan untuk Eropa kontinental, kepemilikan hak itu ada pada pencipta atau author. Nah, mana yang benar ini? Mana yang kita gunakan? Gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan hak cipta tersebut pada bab hak cipta. Lalu di bab ketiga kita akan membicarakan tentang neighboring right. Neighboring right ini apa? Neighboring right ini adalah hak terkait yang terkait dengan hak cipta. Tapi bukan hak cipta. Ada 3 di dalam neighboring right nanti. Yang pertama adalah hak produser atas rekaman produsernya. Ya. Kemudian yang kedua hak artis atas tampilannya. Lalu yang ketiga adalah hak televisi atas tayangannya. Jadi ketiga ini bukan hak cipta, tapi hak yang terkait dengan hak cipta dan memberikan hak bagi si pemiliknya. Saya kasih gambaran misalnya yang terakhir ya. Televisi atas tayangannya. Pasti saudara pernah menonton sepak bola, kemudian tahu-tahu layarnya hitam atau seolah-olah diacak. Maka sebenarnya saudara tidak punya hak untuk melihat tayangan tersebut. Itu yang dimaksud dengan hak televisi atas tayangannya. Masuk dalam kategori neighboring right. Itu akan kita bahas pada bab itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam hak perindustrian. Jadi haki itu dibedakan menjadi 2. Tadi kan 1 ya, itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini ada 2 cabangnya. Yang pertama hak cipta. Hak cipta ada 2 lagi di bawahnya. Author right sama neighboring right. Nah sekarang di sebelahnya hak cipta ini disebut sebagai industrial right atau hak perindustrian. Hak perindustrian di bawahnya ada 6. Apa saja di bawahnya yang 6 ini? 1, hak merek dan indikasi geografis. 2, paten. 3, desain industri. 4, desain tata letak sirkuit terpadu. 5, rahasia dagang. 6, perlindungan varietas tanaman. Nah, kedua ini memiliki konsep dan pengaturan yang berbeda dan diatur di undang-undang yang berbeda. Kemarin saya sudah berikan clue kepada kalian bahwa undang-undang yang kita pelajari di hak itu ada 7 perundang-undangan. Secara umum tentunya kitab undang-undang hukum perdata ya, secara umum. Karena yang kita pelajari itu diatur di dalam buku kedua pada kitab undang-undang hukum perdata. Tetapi secara khususnya ada 7 peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Lalu yang ketiga
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, karena banyaknya undang-undang, maka pengaturan konsepnya pun berubah. Atau kok berubah? Berbeda. Ya. Hak cipta itu sifatnya deklaratif. Sedangkan hak perindustrian sifatnya konstitutif. Apa perbedaan deklaratif dan konstitutif? Kalau deklaratif, sejak pertama suatu karya cipta itu dipublikasikan pada halayak umum, maka detik itu juga suatu karya cipta mendapatkan perlindungan. Itu deklaratif, artinya dideklarasikan. Kemudian yang kedua, konstitutif. Sebuah karya itu baru dapat mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan gimana? Ya tidak mendapatkan perlindungan. Kemudian pendaftarannya pun menggunakan konsep first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan? Jadi first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan? Nah, konsep pendaftaran di dunia dengan hak kekayaan intelektual itu ada dua. Yang pertama, first to use, siapa yang pertama kali memakai. Yang kedua, first to file. Prancis itu menggunakan first to use. Tapi kita Indonesia dan negara-negara banyak lainnya, termasuk Amerika juga ya, menggunakan first to file. Kenapa tidak first to use? Karena pembuktiannya susah. Kalau first to file kan didaftarkan, teks, maka pembuktiannya gampang. Kecuali nanti ada yang keberatan, silakan mengajukan keberatan. Jadi itu gambaran umum pembedaan antara hak cipta dan hak perindustrian. Tapi dua-duanya ini ada di bawah hak kekayaan intelektual. Dan pembeda yang paling mendasar sekali, sehingga saudara harus mengetahui bahwa ini adalah hak cipta dan ini adalah hak perindustrian, adalah hak cipta selalu bergerak di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Jadi hak cipta, dia bergerak di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hak perindustrian, dia selalu bergerak di bidang teknologi, metode. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda. Kalau ini seni, sastra, ilmu pengetahuan, sedangkan ini yang satunya tadi hak perindustrian, teknologi, dan metode-metode di dalam teknologi. Jadi di sini sudah jelas pembedanya. Hanya besok pada waktu perkuliahan kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, saya akan berikan contoh lagi ya agar saudara lebih ngeh tentang hak kekayaan intelektual. Sebenarnya semua kehidupan kita ini diatur oleh hak kekayaan intelektual. Contohnya, mulai dari kaki kita sampai kepala kita, itu selalu diatur dengan hak kekayaan intelektual. Sendal mana yang tidak bermerek? Celana mana yang tidak bermerek? Walaupun celana jahit, sama penjahitnya diberi namanya. Dikasih merek namanya. Baju mana yang tidak bermerek? Sampai kepala kita, topi ya. Topi mana yang tidak bermerek? Jadi semuanya yang kita pakai, yang kita gunakan ya, atau bahkan yang paling sederhana ballpoint. Kalau saudara pegang ballpoint ya, ballpoint itu, sebentar saya ambil ballpoint. Nah, kalau saudara lihat ballpoint ini mengandung 3 unsur haki. Yang pertama adalah desain industri. Desainnya pasti berbeda-beda. Kemudian unsur yang kedua adalah merek. Pasti ballpoint dengan merek yang berbeda, desainnya pun berbeda. Lalu yang ketiga, paten. Patennya itu ada pada roll ballin. Pada bola di ujung ballpoint ini. Ya. Ada 0,5, 0,7, 1 gitu ya. Dan sebagainya.
itu mengandung unsur paten. Jadi semua yang kita gunakan mengandung unsur, termasuk masker kalian itu memiliki apa namanya? Memiliki paten. Ada kalau misalnya kalian ke apotek ya, ada masker KN95. KN95 itu yang moncong ini. Nah, itu juga ada patennya. Ya. Desainnya berbeda. Desainnya dilindungi. Lalu kemudian penggunaannya pun juga dilindungi. Artinya paten metode untuk produksinya itu juga dilindungi. Bahkan biasanya handphone kita ini adalah haki yang sempurna. Kok bisa handphone adalah haki yang sempurna? Pertama, dia punya merek. Kemudian yang kedua, dia punya desain industri. Desainnya antara HP yang satu dengan HP yang lain, merek yang satu merek lain, desainnya berbeda-beda. Yang ketiga, dia punya desain tata letak sirkuit terpadu. Perhatikan letak kameranya, pasti berbeda-beda. Ya. Karena dalamnya juga berbeda-beda. Jadi kalau desain industri itu melindungi tampilan luarnya, jadi tampilan luarnya yang dilindungi, untuk desain industri, tanpa memperhatikan kegunaannya, pokok luarnya yang dilindungi. Itu desain industri. Kalau desain tata letak sirkuit terpadu, itu yang dilindungi adalah penggunaan dalamnya. Jadi dalamnya ini dilindungi gitu ya. Biasanya bagi teman-teman yang bekerja di dunia entertain, haki ini sangat dibutuhkan. Pemahaman terkait dengan haki, dia akan sangat dibutuhkan. Bagaimana katakan YouTube, ya, tahu-tahu kalau kita ngelihat di televisi ya, courtesy by YouTube. Kok bisa courtesy by YouTube? Ya, itu bukan buatan YouTube, tapi buatan individu-individu. Tetapi individu-individu ini pada saat pertama kali dia mengupload di YouTube, dia itu sudah memberikan kebebasan bagi orang lain untuk mengambilnya. Di mana kebebasannya? Pada saat dia mengklik publik. Untuk siapa video ini? Pada saat dia mengklik publik, maka secara otomatis hak cipta yang dia miliki itu dia bagikan kepada orang. Secara otomatis itu sudah. Ya. Karena ada pembagiannya di sini. Siapa di sini? Mana? Bobby mana? Bobby? Iya, Pak. Nah ya. Iya, Pak. Coba kamu jelaskan, Bob. Di YouTube itu untuk proses upload itu kan ada 3 pilihan itu. Ya. Ada 3 pilihan di situ. Private, satunya apa saya lupa, dan satunya public. Untuk umum. Ya. Nah, pada saat kita mengklik public, dengan secara otomatis kita itu Di YouTube itu ada privat sama jadwal. privat, public. Video ini untuk siapa? Kan pertama ada 2. Apakah untuk anak-anak atau bukan anak-anak? Ya. Kemudian setelah itu di next lagi. Ya. Nanti kalian coba semualah, buat YouTube semualah, coba ya. Nanti di next lagi kalian akan ada 3 pilihan lagi di dalam itu. Apakah private atau apa saya lupa ya. Kemudian yang ketiga public. Nah, pada saat kalian mengklik public, maka secara otomatis itu kalian telah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menggunakan karya tersebut. Jadi nggak bisa nanti begitu diambil orang ya diklaim marah-marah dan sebagainya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalian secara sukarela sudah memberikan informasi itu di YouTube dan silahkan orang umum boleh untuk menggunakannya. Itu pembeda. Itu yang membedakan dengan buku. Kalau di buku itu jelas ya. Kalau misalnya kalian beli buku, di halaman pertama, di buku itu ya, di halaman pertama judul ya, kemudian dibalik lagi, di halaman keduanya itu akan ada di sana ya, dilarang menggandakan dan sebagainya. Kebetulan saya ada buku. Nah ini ya, begitu kalian buka buku, Black pasti di sini sudah dijelaskan dilindungi oleh hak cipta. Langsung dia mengambil pasalnya.
barang siapa menggandakan dan lain sebagainya ya, dia akan dikenakan pidana bla 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 bla. Berbeda dengan buku. Tapi ini memiliki kelemahan. Apa? Pada saat buku ini digunakan untuk kepentingan pendidikan, maka secara otomatis gugurlah pelindungan hak ciptanya. Buku ini kita hanya dapat dianggap melakukan pelanggaran hak cipta terhadap buku ini jika kita melakukan komersialitas terhadap kopi yang telah kita lakukan terhadap buku ini. Tapi kalau misalnya kegunaannya untuk pendidikan, maka dia tidak, artinya bukan merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Jadi nanti bagaimana, apakah ini, saya akan menjelaskan juga nanti apakah ini pelanggaran hak cipta atau apakah ini bukan pelanggaran hak cipta. Jadi ada juga nilai-nilai triki-trikinya di sini ya. Ini dapat disebut sebagai pelanggaran, ini tidak ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini itu ya gambaran umum tentang hak cipta, tentang hak kekayaan intelektual. Besok pada pertemuan berikutnya ya, pada minggu besok saya mulai masuk tentang haki secara tinjauan umum. Berarti mulai mendalam, mulai membicarakan tentang sejarah hak kekayaan intelektual dimulai dari TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Gitu. Jadi dimulai dari TRIPS sejarahnya ya, lalu kemudian sampai ke saat ini atau sekarang. Lalu kemudian Indonesia juga mengakui TRIPS tersebut, ya, lalu melakukan menerima undang-undang dari kesepakatan negara tersebut. Itu mulai besok. Oke, ada yang ditanyakan? Besok konsepnya, saya 45 menit ceramah. Setelah itu 45 berikutnya kita diskusi atau tanya jawab. Nanti kalau misalnya lupa, tadi belajar apa aja ya, tadi ngobrol apa aja ya. Nah, saudara bisa lihat channel saya lalu diulang lagi, refresh lagi pikiran saudara. Jadi sekarang kayaknya sudah bukan zamannya mencatat ya, tapi zamannya menengok konten gitu ya. Karena kalau misalnya dilihat ya, ini kita jujur-jujuran saja deh. Nggak usah, oh enggak saya Pak, kita jujur-jujuran aja. Nah, dalam satu hari berapa banyak atau berapa jam yang saudara luangkan untuk konten? Baik itu YouTube, WA, medsos ya, pasti banyak. Dalam satu hari atau bukan dalam satu bulan berapa banyak buku yang saudara baca? Nah ini pertanyaan ini menjadi refleksi buat kita. Iya ya, bener juga ya. Jangan-jangan saya ini hanya belajar pada saat di kelas. Begitu saya nggak ada di kelas ya saya nggak melakukan apa-apa. Jadi aktivitas belajar saya hanya dari pengalaman saya. Kan jadi itu. Kalau kita nggak belajar di kelas ya, maka aktivitas belajar kita kan berasal dari pengalaman. Mana yang benar? Mana yang bagus? Yang bagus saya bilang pengalaman. Loh Pak, berarti bukan belajar di kelas Pak? Enggak, bukan. Pengalaman. Itu yang disebut sebagai mayatike. Ini sering saya sampaikan ini. Mayatike itu artinya adalah bahwa pengetahuan itu dilahirkan. Pengetahuan itu bukan ditransfer, bukan didownload. Tapi pengetahuan itu dilahirkan. Sama seperti seorang bidan. Jadi bidan itu pada saat membantu melahirkan, pada orang yang melahirkan, apakah bidan yang melahirkan? Tidak. Bidan itu hanya memprovokasi. Jadi bidan itu hanya memanas-manasi, memprovokasi, menyemangati, memberi support. Ya. Itu bidan. Nah sama juga posisi dan saya. Posisi saya ini hanya menstimulus saudara, menyemangati, memprovokasi. Yang melahirkan itu saudara sendiri. Jadi kalau misalnya belum dong ya mau diajari gimana pun juga nggak paham. Nanti baru setelah memiliki pengalaman tersebut, oh jadi ini tuh yang dulu diajarin. Ya. Tapi minimal dengan konsep ini, dengan konsep membaca ya, saya menyarankan saudara membaca. Nanti saya banyak kasih ebook deh. Ya. Saya banyak kasih ebook tentang kekayaan intelektual. Nanti dibaca, lalu kita
diskusi tentang konsep kekayaan intelektual tersebut. Kenapa? Karena mengingat nanti ke depannya konsep-konsep hukum yang digunakan ini tidak bisa lepas dari yang namanya kekayaan intelektual. Nilai kekayaan intelektual ini bisa-bisa tidak terhingga. Contohnya saja apa? Zoom. Atau aktivitas kita ini sekarang ini. Ini muncul kan gara-gara kekayaan intelektual. Tapi kalau misalnya tidak diberikan pelindungan, nah ini bisa dicolong-colong orang nih aplikasi-aplikasi ini. Google Meet, Zoom ya. Eric Yuan itu pemilik Zoom kan akhirnya masuk ke dalam 500 orang terkaya di dunia, walaupun gara-gara corona ya, gara-gara pandemi corona ya. Tapi minimal dia menciptakan Zoom, artinya pikiran dia itu sudah, dia tahun 2011 menciptakan Zoom. Ya. Booming di tahun 2020. Berarti kan pikiran dia itu 9 tahun lebih cepat dibandingkan kita pada waktu tahun 2011. Mirip seperti Aqua. Ya. Aqua itu dulu air kok dikemas itu ya. Minum air dulu orangnya dimasak. Air keran ya atau air sumur dimasak. Ada Aqua. Aqua ini dibilang orang gila, air kok dikemas. Ternyata begitu sekarang semua orang hampir sebagian besar minum air kemasan. Nggak mau sudah air keran ya dimasak. Padahal waktu saya kecil ya air keran dimasak. Sekarang udah nggak mau. Rata-rata sudah menggunakan air kemasan semua. Nah itu semua bisa terjadi berkat adanya perlindungan kekayaan intelektual. Karena setiap pencipta, ciptaannya itu kan berasal dari cipta rasa karsa. Dia kan membutuhkan mengeluarkan tenaga, pikiran, uang, waktu. Maka segala semua yang dia keluarkan itu wajib untuk di-recovery, diberi reward, diberi insentif. Bahkan setiap temuan itu menciptakan sebuah economic growth stimulus. Jadi menciptakan perkembangan perekonomian yang sangat besar sekali. Jadi itu ya gambaran umumnya ya. Nanti bisa hasil rekod ini bisa saudara lihat di channel saya. Nama channelnya Muhammad Yusuf Ibrahim. Nah, nama saya channelnya. Ya, lengkap Muhammad Yusuf Ibrahim. Oke, baik, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Ini sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak? Saya nggak ada, Pak. Oke, lainnya nggak ada semua? Sementara belum, Pak. Baik, kalau misalnya belum atau masih belum ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan pertama ini ya, perdana ini. Terima kasih, kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ivan. Woi, kalau apa? Malam. Wayang. Ya. Oke, langsung. Jam kedua aja nggak? Mari lah. Jam kedua. Ada.